Shalom Glorious Family, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita hari ini. Sungguh bersuka cita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa ada kemurahan Tuhan yang dilimpahkan buat kita. Saya akan bacakan satu ayat dari Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji kemuliaan bagi Tuhan, dan kita akan memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan pagi hari ini, Yesus kau sungguh baik, haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Seperti Engkau Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyembah Engkau. Haleluya. Tiada Allah yang sepertimu, kami menyembah Engkau. Yesus Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau yang layak disembah. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu Tuhan, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu
glorified and magnified. Oh God, I worship you. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. 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 God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. I'll sing forever, I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita bisa beribadah pada hari ini dan kita bersyukur Tuhan masih memelihara akan setiap hidup kita. Dan sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari arahkan hati kita semua kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk segala anugerah, kebaikan, penyertaan yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu, kami belajar kembali daripada firman-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan memberikan kesegaran, Engkau berbicara kepada hati setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada ketika kami melihat akan siaran ini Tuhan. Engkau berbicara melalui firman-Mu di dalam hati setiap kami. Kami berdoa mintakan pengurapan yang daripada-Mu turun buat setiap kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah hidup setiap kami. Dan kami percaya biar firman yang kami terima pada pagi hari ini boleh menjadi benih yang menghasilkan pelipat gandaan dan menjadi berkat buat hidup setiap kami. Kami berdoa mintakan roh hikmat, wahyu dan pengertian turun buat setiap kami. Kami siap mendengar ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berkata amin, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tema yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing bagian firman Tuhan, yaitu dengan satu tema Tuhan bersama kita. Sebagai dasar ayatnya, mari sama-sama kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 5. Nah, firman Tuhan berkata,
Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai 6 maksud saya ya. Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Nah, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Dari perikop yang kita baca di dalam kitab Ibrani ini, kita lihat di ayat yang ke-5b firman Tuhan berkata, saya ulang sekali lagi, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu sebabnya oleh penulis kitab Ibrani dia katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam hidup kita, Tuhan menyertai akan setiap kita. Itu sudah merupakan janjinya. Dia sudah pilih dan tebus kita, dia selamatkan kita. Dan setelah kita menjadi anak-anaknya, ada janji Tuhan yang berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan dia tinggal di dalam diri kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, God with us, Allah yang bersama-sama dengan hidup kita. Tapi seringkali dalam hidup kita, kita merasakan bahwa kita itu seperti seorang diri. Seringkali dalam hidup kita, kita merasakan atau kita berpikir bahwa Allah itu jauh daripada hidup kita. Sehingga kita terus berdoa, minta pertolongan, dan banyak hal melalui pergumulan atau melewati masalah yang sedang kita hadapi. Tapi biar pagi hari ini merenungkan kita kembali, mengajak kita kembali untuk diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwa dalam kitab Ibrani ini dari sekian banyak ayat yang ditulis dalam firman Tuhan. Tapi pagi hari ini kita lihat dari satu ayat dalam kitab Ibrani ini dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata tidak akan membiarkan engkau ini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya yaitu aniemi ya, yaitu memiliki arti sebetulnya dalam keadaan apapun sebetulnya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Membiarkan apa? Membiarkan kita itu untuk jatuh. Membiarkan kita itu untuk mengalami banyak hal yang tidak baik. Dia tidak akan biarkan. Bahkan dari kata aniemi ini, dari arti kata dasarnya, arti kata tidak akan membiarkan engkau di sini, yaitu memiliki arti tidak melonggarkan pegangan Tuhan bagi hidup kita, sehingga kita tidak akan jatuh dan kita tidak akan tenggelam. Ini luar biasa. Di balik kata-kata aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu artinya sebetulnya dalam keadaan apapun, Tuhan tidak melonggarkan pegangannya atas hidup kita. Amin. Dia tidak melonggarkan pegangannya sehingga tidak dibiarkannya kita untuk jatuh dan kita untuk tenggelam. Tapi seringkali kita yang memilih sendiri untuk jatuh bahkan kita tenggelam. Tapi dari sisi Tuhan, dari pihak Tuhan, firman-Nya jelas berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Arti daripada kata membiarkan engkau ini, arti yang lain dari kata aniemi ini, yaitu Tuhan itu sanggup meredakan badai hidup. Luar biasa ya. Tuhan sanggup meredakan badai hidup, menenangkan diri kita, dan memberikan damai sejahtera. Itu arti dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi sebetulnya kalau kita bisa merenungkan ayat ini lebih dalam lagi, melihat dari sisi hati Tuhan, sebetulnya dari pihak Tuhan ada sebuah janji, sebuah covenant, ikat janji, sebuah komitmen yang dia akan genapkan dan dia beri dalam hidup kita. Dan arti kata yang lain di mana aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, artinya adalah Tuhan tidak akan pernah menyerah. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita tanpa kita didukungnya.
dalam keadaan, dalam tingkat level apapun. Ini luar biasa ya. Dia support kita, dia dukung kita, dan dia tidak pernah menyerah. Manusia seringkali give up, menyerah. Punya keterbatasan, punya kemampuan tertentu dan sudah katakan give up, menyerah. Tapi Tuhan dia katakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Itu artinya aniemi, yaitu punya arti yang lain, yaitu tidak pernah menyerah dan tidak meninggalkan kita tanpa kita didukungnya, tanpa kita disupportnya dalam kondisi, dalam keadaan level apapun. Dan kita tidak dibiarkan untuk kita tidak berdaya. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu, saudara sekalian semuanya? Kita bersyukur, dan arti kata aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan yang aku sekali-kali juga tidak meninggalkan engkau. Kata tidak meninggalkan engkau itu dari akar kata, dari arti kata, memakai kata Yunani ekkataleipo, yang itu memiliki arti dia sekali-kali tidak akan tinggalkan kita, yaitu memiliki arti dia tidak akan mengecewakan kita. Amin. Manusia seringkali mengecewakan karena tidak seringkali bisa memberikan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, Ibrani ini berkata, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan mengecewakan kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Dan arti yang lain dari kata ekkataleipo ini adalah Tuhan tidak membuat kita akan berakhir dalam kondisi yang buruk. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita untuk berakhir dalam kondisi tidak berdaya, kekeringan, atau kematian. Itu artinya. Tetapi justru Tuhan akan memberikan kekuatan untuk apa? Memulihkan kita. Dia akan memulihkan kita, bahkan memberikan kekuatan untuk kita juga bisa membalikan keadaan, untuk keadaan kita mengalami sesuatu yang lebih baik lagi. Itu arti kata dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi kalau kita lihat paduan dua kata ini, dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan juga aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Dan artinya sebetulnya dia tidak akan melepaskan pegangannya atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita melihat bahwa dari sekian banyak ayat firman Tuhan, dari firman-Nya dia berkata, dia bersama dengan kita. Tapi pagi hari ini Ibrani menegaskan kembali dalam sebuah pengertian yang lebih dalam. Dari kata dia sendiri berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, bahkan meninggalkan engkau. Itu jaminan buat hidup setiap kita dan buat kita anak-anaknya. Kalau kita mengerti akan janji firman Tuhan ini akan jadi sebuah kekuatan di saat kita menghadapi banyak hal yang tidak mudah dalam hidup kita. Nah, saya ingat akan sebuah peristiwa, yaitu di tanggal 7 Desember 1998, ada sebuah kejadian di bagian utara Armenia, tiba-tiba mengalami sebuah gempa dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Cukup besar. Dan itu menghancurkan banyak bangunan, dan salah satu bangunan yang dihancurkan pada hari itu adalah bangunan sekolah di mana ada banyak para murid di sana. Dan ketika setelah gempa itu selesai, tiba-tiba di tengah orang hilir mudik, di tengah orang panik, singkat cerita ada sebuah kisah nyata ini, ada seorang bapak yang tiba-tiba berlari ke arah sekolah. Dia mencari anaknya yang dia tahu itu ketimpa daripada bangunan sekolah itu akibat gempa tersebut. Dan ketika dia berlari ini, ketika dia ingin mencari anaknya itu, dia ingat akan perkataan kepada anaknya. Dia ingat perkataannya kepada anaknya, hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Kata-kata itu yang sering disampaikan kepada anaknya. Hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Singkat cerita, dia lari ke sekolah itu. Dan dia coba gali dengan apa yang dia bisa. Dan orang-orang di sekitar itu berkata, udah gak mungkin. Bangunan ini sudah rubuh. Bagaimana bisa menolong dalam kondisi keadaan yang seperti itu? Tapi bapak ini tidak menghiraukan. Dia tahu di sana itu masih ada sebuah harapan. Dia masih bisa berharap anaknya itu masih ada di reruntuhan puing-puing bangunan sekolah tersebut. Singkat cerita, dia ajak orang, dia kata, daripada kalian berbicara yang gak jelas, lebih baik bantu aku untuk menggali.
Singkat cerita kisah itu, orang-orang di sekitarnya ikut membantu bapak ini. Dia gali dengan apa yang ada alat di tangannya, dia gali dengan kekuatannya. Singkat cerita 2 jam berlalu. Sebagian orang sudah katakan give up dan sebagian sudah meninggalkan. 5 jam berlalu. 10 jam berlalu. Bapak ini terus menggali. 13 jam berlalu. Sampai 18 jam berlalu. Orang sudah mulai kelelahan dan mungkin hanya tinggal beberapa orang tersisa. Tapi bapak ini terus menggali. Sampai satu kali ketika setelah 18 jam. Dia mendengar ada satu suara di bawah papan yang rubuh ketika dia menggali. Dan ketika dia mendengar ada suara-suara di kejauhan di kedalaman sana. Lalu dia berteriak dengan memanggil nama anaknya. Armando katanya. Dan ketika dia mendengar panggilan ayahnya itu ada suara kecil di sana. Ya, ini aku ayah, aku Armando. Dan singkat cerita itu memberikan satu kekuatan buat sang ayah. Dia terus menggali dan akhirnya dibantu oleh orang banyak dengan alat-alat yang ada. Dan singkat cerita, usaha jerih lelah dari ayah ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan tidak sia-sia. Hari itu dalam kisah ini dicatat Armando bisa diselamatkan. Dan bukan hanya Armando, ada 14 anak lainnya yang bersama-sama dengan Armando itu juga bisa terselamatkan. Kita bisa lihat ya, perjuangan seorang ayah yang dia mengasihi dan dia tidak ingin anaknya itu binasa. Seperti itu luar biasanya. Sampai ketika semua anak ini bisa diangkat keluar, si Armando ini berkata, dia katakan, lihat aku sudah bilangkan bahwa papaku pasti akan datang untuk menyelamatkan aku. Anaknya juga yakin. Karena sang ayah selalu berkata, apapun yang terjadi nak, papa akan selalu menolong dan bersama-sama dengan kamu. Dan itu menjadi kebanggaan buat Armando ketika dia dengan teman-temannya bisa terselamatkan. Saya ingin sampaikan di sini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita orang tua saja ketika memiliki anak kita bisa berikan cara dan hal yang terbaik buat mereka. Apalagi Tuhan kita. Tapi masalahnya pertanyaannya apakah kita bisa seperti Armando ketika kita menjadi seorang anak dan kita menanggapi akan janji daripada Bapa kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Seringkali ketika dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bisakah janji perkataan itu selalu terngiang dalam hidup kita? Dan ketika waktu kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi puing-puing dalam kehidupan kita, bisakah kita seperti Armando, dia berkata, aku yakin papaku akan menyelamatkan aku. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhanku akan menolong dan memulihkan dan menyelamatkan aku. Bisakah kita bisa berkata seperti itu? Nah, ketika kita renungkan kembali sebetulnya, dari sisi Tuhan, janjinya sangat teruji. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana respon kita terhadap janji tersebut. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengalami janji dan merasakan yang sama sesuai dengan janjinya? Kalau dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, bisakah sebetulnya kita juga bisa merasakan, bisa mengalami bahwa dia betul-betul menyertai akan hidup kita? Kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan hari lepas hari. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Bisakah kita sudah merasakan itu? Seringkali kita hanya di mulut dan di pikiran dan kita berkata amin. Bahwa dia memang berjanji tidak akan membiarkan kita, dia tidak akan meninggalkan kita. Tapi apakah sebetulnya respon di dalam kita, yaitu iman percaya kita, bisa meresponi yang sama dan berkata yes, aku percaya Tuhan, walaupun hari-hari ini keadaan kita memang gak baik, sedang mengalami pergumulan dalam masa yang sulit. Tapi aku percaya kepada janji Bapakku, kepada janji Tuhanku, bahwa pertolongannya akan segera datang. Tadi saya sampaikan di awal, arti kata membiarkan, arti kata meninggalkan, itu janjinya sangat luar biasa dan sangat dalam buat hidup kita. Amin, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah seringkali apa yang kita tidak bisa merasakan atau nggak bisa mengalami sebetulnya melihat penyertaan Tuhan yang selalu ada buat kita.
Kita seolah-olah merasa Tuhan itu jauh, Tuhan itu hanya menjawab doa orang-orang tertentu, kita seolah dibiarkan kita bergumul dengan seorang diri, kita seolah harus melewati semua sendiri. Seringkali mungkin kita mengalami perasaan atau berpikir seperti itu. Tapi saya ingin berkata pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, ini janji firman Tuhan, Dia Tuhan yang mengasihi hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Lalu apa yang seringkali jadi masalah kita tidak bisa melihat, merasakan akan yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal dari sisi Tuhan itu selalu diberikan dan ada dalam hidup kita. Nah, yang pertama yang saya bisa renungkan dari bagian ini, dari ayat ini adalah kita seringkali melihat atau fokus kepada hal lain selain Tuhan. Seringkali yang kita lihat pada waktu kita menghadapi keadaan tertentu, situasi tertentu, apalagi dalam kondisi yang tidak mudah, fokus kita bukan lagi Tuhan. Tapi bagaimana kita fokus menyelesaikan akan masalah kita, pergumulan kita, penderitaan kita. Sehingga yang kita cari adalah cari jalan keluar. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah kita. Bagaimana untuk kita bisa cari way out-nya. Untuk kita segera bisa tertolong dari keadaan yang seperti ini. Nah, seringkali pada waktu kita melihat dengan cara seperti itu, kita menutup bagian kita melihat sisi Tuhannya. Kita seringkali merasa dan berpikir, Tuhan itu jauh dan dia meninggalkan kita, atau bahkan kita berpikir dia tidak beserta bersama dengan kita. Nah, kalau kita bisa mengerti akan hal ini, kita bisa lihat dalam perikop bagian ini, contoh misalnya yang saya renungkan adalah pada waktu Hagar misalnya. Satu peristiwa ketika Hagar itu diusir oleh Sarai, kita tahu itu istrinya Abraham, dan ketika diusir membawa anaknya Ismail, dia sampai di satu daerah, dan ketika itu dia kehausan dan sudah tidak ada air. Dan dia kelelahan sampai dia berkata lebih baik kita mati saja karena persediaan air sudah tidak ada. Tapi dalam keadaan yang seperti itu dia berteriak kepada Tuhan. Pada saat yang sama dia sudah hopeless. Hagar berkata ya mungkin kita bisa mati karena kita sudah nggak ada air lagi. Dan pada waktu dia berteriak kepada Tuhan, dia membuka sisi cara pandang yang lain kepada Tuhan. Dia berteriak dengan El Roi. Arti kata El Roi itu adalah God who sees. Artinya Tuhan yang melihat. Dia berkata, Tuhan lihatlah kondisi kami. Dan tiba-tiba Alkitab berkata di kitab Kejadian, tiba-tiba Tuhan membuka mata Hagar. Dan tiba-tiba dia bisa lihat sumur yang ada di dekatnya. Nah, firman Tuhan berkata sumur itu bukan tiba-tiba ada di sana, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sumur itu ada di sana, ada di dekatnya. Tapi kenapa Hagar nggak melihat sumur itu? Kenapa Hagar nggak melihat sumber mata air yang sebetulnya itu bisa menolong keadaannya pada waktu itu? Karena matanya sudah dibutakan atau diluputkan, dibuyarkan oleh keadaan kesulitan, oleh pergumulan yang begitu berat. Sehingga dia nggak bisa lihat akan sisi itu. Ketika dia menjerit kepada Tuhan, El Roi, dan Tuhan membuka matanya, tiba-tiba dia bisa melihat sumur itu. Dan akhirnya hidupnya tertolong, Ismail tertolong, dan singkat cerita mereka pun hidup sampai mengalami kehidupan. Nah, di situ kita bisa melihat seringkali dalam kehidupan kita mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan. Nah, fokus yang cara kita melihatnya bukan ke Tuhan tapi ke masalahnya. Coba contoh yang lain, misalnya bangsa Israel. Kita lihat bagaimana cara Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Hanya dalam satu malam, Tuhan bisa buat mereka keluar dari Mesir. Dari berbagai macam keajaiban dia buat di Mesir, sampai mereka bisa keluar di Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan sertai mereka. Lihat laut Teberau dibelah. Lihat banyak penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa seringkali mereka tidak pernah bisa melihat akan sebetulnya Tuhan itulah yang luar biasa yang sebetulnya hadir bersama-sama dengan mereka. Berkali-kali mereka menyembah berhala, menggerutu, bersungut-sungut, lari lagi daripada Tuhan. Dan bahkan mereka berkata lebih baik mereka kembali lagi ke tanah Mesir. Padahal Tuhan berkata, tempatmu bukan di sana, tempatmu kepada tanah perjanjian, Kanannya akan aku berikan. Tapi mata mereka nggak lihat ke sana. Yang mereka lihat adalah kepada keinginan mereka sendiri. Mereka pengen memuaskan akan dirinya sendiri. Dan singkatnya mereka nggak bisa lihat semua apa yang Tuhan berikan. Nggak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan merawat, memelihara perjalanan mereka hari lepas hari. Dan mereka pengen balik ke Mesir. Betapa ironisnya.
bangsa itu. Dan sebetulnya itu gambaran pembelajaran buat kita sebagai anak-anaknya. Apakah dalam hari-hari kita seringkali kita mengalami kecewa mungkin, marah mungkin, kita dan katakan, "Aduh, apakah Tuhan masih mendengar akan doaku? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan bisa tolong aku dalam pergumulan yang menurut aku besar, rasanya mustahil bisa diselesaikan?" Saya ingin pagi ini ingin berkata, kalau kita mengizinkan mata kita, fokus kita dikembalikan ke Tuhan. Karena janjinya, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Maka saya percaya masalah yang sebesar apapun, Tuhan akan pulihkan dengan caranya yang ajaib. Jalan keluar, way out-nya tiba-tiba akan terbuka. Sama seperti Hagar yang belum pernah kita lihat, tiba-tiba kita bisa lihat. Amin. Nah, kalau kita lihat kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan dari Ibrani ini, kalau dari ayat yang keempat, paling tidak saya bisa renungkan di sini. Masalah yang seringkali terbesar, yang seringkali kita hadapi adalah di masalah keluarga dan masalah ekonomi. Itu yang jadi pergumulan kita hari-hari ini. Sehingga kita bertanya, apakah kita bisa berkata seperti ayat 6, Paulus berkata kepada suratnya di Ibrani, dia berkata, "Sebab itu dengan yakin," Paulus berkata, "kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku." Dia sadar betul karena janji Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, bahkan membiarkan engkau." Sehingga Paulus berkata kepada jemaat, tulisan kepada jemaat di Ibrani ini, "Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali pada waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan ini, apakah kita bisa berkata, "Tuhan adalah penolongku. Tuhan yang akan memulihkanku." Nah, ketika saya renungkan hari-hari ini adalah dua bagian terbesar yang seringkali kita menghadapi pergumulan adalah di dalam masalah keluarga yang pertama, dan yang kedua adalah di dalam masalah ekonomi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini masalah keluarga, di dalam ayat yang keempat firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Nah, Tuhan ingin ingatkan, kalau kita ingin mengalami sebuah janjinya di ayat 5, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sampai di ayat 6 berkata, "Aku yakin," berkata seperti itu, bahwa Tuhan adalah penolongku. Kita harus keluar dari masalah ini. Artinya, kita harus menghormati lembaga yang namanya perkawinan atau keluarga. Lihat, Tuhan itu selalu hadir dalam keluarga kita. Apapun kondisinya, Bapak Ibu dikasih Tuhan hari-hari ini. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan menjadi keadaan yang lebih baik. Karena kita percaya di dalam kesehatan, dalam keadaan rukun, dalam keadaan yang baik, berkat Tuhanlah akan dicurahkan, diperintahkan ke sana. Kalau keluarga kita mengalami pemulihan, kalau keluarga kita menjadi baik, kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan semakin bisa melihat dan berkata, "Sungguh Tuhan itu penolongku." Saya berdoa pagi hari ini, ketika sampaikan renungan firman Tuhan ini, Tuhan bekerja, bicara di hati setiap kita. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sebuah yang namanya pergumulan di dalam masalah keluarga, dalam masalah pernikahan, hubungan suami istri, orang tua dan anak, mari datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita, memulihkan kita, memakai dengan caranya yang ajaib, memulihkan akan hati pasangan kita, anak kita dan sebagainya. Dan saya percaya kita akan melihat penyertaan campur tangan Tuhan turun atas keluarga kita. Dan kalau saya renungkan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa membangun sebuah yang namanya pernikahan, perkawinan atau keluarga, diperlukan sebuah yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama untuk apa? Kerjasama untuk berubah. Untuk kita bisa mengalami melihat janji Tuhan yang akan nyata, Dia tidak pernah tinggalkan kita, kita harus kerjasama. Dari sisi Tuhan Dia sudah berikan janjinya, tapi dari sisi kita seperti apa? Yuk kita kerjasama untuk apa? Mau berubah. Mau belajar dan mau berubah. Sehingga hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita bukan relationship. Ya, arti kata relationship adalah sebagai sebuah hubungan, tetapi ada sebuah relasi terus gitu kan. Ada sebuah relasi terus, ada jarak sebetulnya. Tapi yang kita inginkan bukan hanya sebatas relationship, tapi kita upgrade menjadi creationship, menjadi sesuatu yang dikreasikan. Kalau kita hari ini sedang mengalami masalah di tengah keluarga kita, dalam masalah relasi kita, yuk kita minta Tuhan, apa yang aku bisa kreasikan ya?
Bagaimana aku bisa berkreasi agar suamiku itu bisa mengalami zaman pertolongan Tuhan. Bagi seorang suami kata, bagaimana aku bisa berkreasi apalagi ya Tuhan. Beri aku hikmat agar aku bisa mengalami pemulihan dengan istriku. Atau mungkin dengan anak-anakku. Atau mungkin anak dengan orang tuanya. Kita harus bergerak kepada sebuah yang namanya mau berubah. Ada satu kreasi, sesuatu yang baru. Dan saya percaya pada waktu kita membuka diri kita ke sana, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Dengan caranya, tiba-tiba kita akan bisa melihat jalan keluar, solusi, pertolongan Tuhan, entah dengan cara Tuhan apapun, tentunya berbeda-beda dalam hidup setiap kita. Saya percaya kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan di tengah keluarga kita. Amin. Dan yang kedua yang saya lihat selain masalah keluarga di sini disinggung di ayat 4 tadi keluarga, ayat 5 itu bicara soal ekonomi. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Baru janji firman Tuhan berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau hari-hari ini kita sedang dalam masalah yang namanya ekonomi, Tuhan ingin ingatkan kita, janji Tuhan ya dan amin. Dari sisi Tuhan janjinya teruji. Dia akan memulihkan kita dengan caranya. Dia tidak akan melepaskan pegangannya. Dia tidak akan buat kita sampai jatuh dan tenggelam dari arti kata yang sudah kita renungkan di bagian awal tadi. Tapi bagian kita adalah bagaimana sebetulnya apakah menaruh kita di sini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, kata firman Tuhan. Nah, arti kata hamba uang di sini, hamba itu artinya adalah orang yang sudah tidak berhak lagi atas dirinya. Dia tidak berhak lagi atas dirinya. Jadi dia serahkan kepada si sang tuan. Sehingga apapun kata tuannya Bapak Ibu, itu harus dilakukan bahkan dia tidak berhak lagi atas nyawanya. Itu kategori seorang hamba. Nah, kalau kita menempatkan kita menjadi hamba uang, firman Tuhan berkata janganlah jadi hamba uang. Artinya kita itu sudah menaruhkan bahwa uang itu jadi tuan kita. Sehingga kita tidak berdaya lagi. Apa yang jadi keinginan si uang itu kita ikuti terus. Dan kita ikuti saja kemana ujungnya. Dan ujungnya kepada hal yang namanya penderitaan, kesulitan, dan seringkali itu membawa penderitaan yang lebih dalam hidup setiap kita. Nah, kalau kita lihat pengertian ini, tentunya kita harus mengerti bahwa arti kata hamba uang di sini adalah untuk kita jangan tamak ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita jangan tamak. Seringkali pada waktu kita menjadikan uang itu segalanya, uang itu rasanya menjadi sumber kehidupan dan pertolongan dalam hidupnya bukan Tuhan. Artinya kita sedang menaruh uang itu sebagai tuan dalam hidup kita. Tanpa sadar kita akan dibawa kepada yang namanya kepada ketamakan gitu ya. Kepada ketamakan, uang yang akan mengatur segalanya. Kita akan dibuat rasanya tidak puas, kita akan ingin lebih dan lebih dan lebih terus gitu. Nah, ada satu quote yang saya tulis di sini bagus sekali yang saya pernah baca, dikatakan seperti ini. Uang bisa membeli buku, tapi dia tidak bisa membeli hikmat. Uang bisa membeli pengawal, tapi dia tidak bisa membeli keamanan. Uang bisa membeli salib, tapi dia tidak bisa membeli yang namanya keselamatan. Uang bisa membeli cincin kawin, tapi dia tidak bisa beli cinta, bahkan kebahagiaan. Artinya, kalau kita menjadikan uang itu segalanya nih dalam hari-hari ini, memang kita perlu uang, yes. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita ingin melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dia bersama kita semakin hari semakin kuat. Bagian kita adalah kita minta pemulihan di tengah keluarga kita dulu ayat 4. Yang kedua ayat 5, janganlah jadi hamba uang. Artinya tamak di sini. Nah, arti ketamakan di sini yang saya ambil, saya renungkan adalah seperti ini. Mengambil sesuatu yang bukan milik dan bagiannya. Artinya seringkali kita ingin mengambil lebih gitu. Pengen lebih banyak lagi. Ingin lebih banyak lagi yang sebetulnya itu bukan bagian kita. Itu bukan jatah kita. Ingat Amsal 30 berkata ayat 1 perkataan Agur bin Yake. Ya, bahwa dikatakan di situ bahwa aku tahu apa yang namanya kemiskinan dan aku tahu apa yang namanya kekayaan. Tapi dia berkata di situ di Amsal pasal 30, Lord give me a food that's my portion. Tuhan berikan kepadaku makanan yang sesuai dengan porsiku. Tapi kalau kita lepas dari itu dan kita ingin sesuatu yang lebih, hati-hati dengan jerat yang namanya ketamakan. Karena seringkali kita ingin mengambil sesuatu yang sebetulnya bukan bagian daripada kita.
Nah pada waktu itu yang bukan bagian kita, kita ambil. Itu akan membuat kita bukan semakin bahagia, malah semakin menderita. Karena kita akan berusaha terus dan terus dengan kekuatan kita Bapak Ibu. Bukan lagi dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Segala cara kita halalkan. Segala sesuatunya kita pakai walaupun itu cara-cara yang mungkin tidak berkenan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting aku bisa dapat, yang penting rasa puasnya dipuaskan, rasa kekurangan itu dipuaskan. Nah saya berdoa biar pagi hari ini kita bisa menangkap sesuatu di sini. Bahwa biarlah yang menjadi jatah bagian kita. Kita syukuri dan kita kerjakan. Amin. Dan Tuhan yang akan melipat gandakannya. Nah seringkali di sini kita itu tamak. Kita ingin mengambil sesuatu yang bukan bagian kita. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah karena seringkali kita melihatnya kepada orang lain. Bukan kepada kita sendiri. Kita mengukurnya dengan orang lain. Akhirnya kita tidak melakukan bagian kita Bapak Ibu. Nah saya ingat di sini satu kisah misalnya ketika di Irian, orang pada waktu belum banyak masuk ke sana, orang itu pakai koteka nyaman di sana. Tapi ketika sudah masuk baju-baju yang bagus, ada pendatang ke sana, mereka mulai melihat ada baju bagus dan mereka bisa ingin hidup lebih baik dan sebagainya. Dan contoh-contoh seperti itu mengingatkan kita bahwa ada yang namanya rasa tidak puas muncul di sana. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di sini dikatakan di ayat 5 tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi Tuhan katakan janganlah tamak. Biarlah engkau menikmati yang menjadi bagianmu. Kerjakan yang menjadi bagianmu. Cukupkanlah dirimu dengan segala apa yang ada. Cukupkanlah dirimu. Dan saya percaya di sanalah sebetulnya berkat Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Nah pertanyaannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah kita ini hamba Tuhan atau hamba uang? Gitu. Kalau kita hamba uang, kita akan diperbudak terus oleh uang. Dan kita rasanya sulit melihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Dalam setiap masalah hidup kita. Tapi pada waktu kita menjadikan Tuhan itu segalanya, kita menjadi hamba Tuhan. Maka firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 ayat yang terkenal dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita ngabdi ke Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi money magnet. Bukan kita kejar uang, tapi uanglah yang akan datang pada kita. Amin. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi pada waktu engkau menjadikan kita menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan, maka si Sang Tuhan itu akan ngontrol hidup kita. Ngisep segala apa yang ada dalam hidup kita dan akhirnya kita stres, kita tertekan dan kita akhirnya lelah dan ujungnya kita seringkali mengalami sebuah kebinasaan. Nah, biar pagi hari ini perenungan firman Tuhan ini membawa kita kepada hal yang lebih dalam lagi. Belajar mencukupkan diri agar kita bisa menjadi hambanya Tuhan, bukan jadi hamba Tuhan, bukan jadi hamba uang. Belajar mencukupkan diri. Karena saya percaya pada waktu kita mencukupkan dengan apa yang ada, kita mensyukuri, belajar mensyukuri dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Ya kalau kita lihat bangsa Israel, dia nggak pernah mengucap syukur. Tapi pada waktu dia ngerti saja sebetulnya mengucap syukur, maka sesuatu akan terjadi. Kalau kita lihat misalnya kunci di dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, kisah tersebut 5 roti 2 ikan tersebut bukan diingat 5 roti 2 ikan memberikan makan pada 5.000 orang laki-laki. No. Injil Yohanes pasal 6 berkata ketika Yesus memecahkan roti dan ikan itu dan mengucap syukur. Jadi orang mengenangnya, melihatnya kejadian itu karena pengucapan syukurnya. Nah kalau kita lihat dalam kejadian seperti itu, 5 roti 2 ikan apakah cukup? Enggak. Tapi Yesus belajar mencukupkan diri. Dari yang cukup seperti itu, tiba-tiba ada mujizat yang lebih lagi. Amin. Janda Sarfat, sedikit tepung, sedikit minyak enggak cukup. Kenapa lagi Tuhan kirim nabi Tuhan kepada janda yang miskin, enggak ke janda yang kaya, kepada orang yang punya uang? Dikirimlah Elia kepada janda yang miskin.
Tuhan punya rencana. Dia ingin berkata sebetulnya dari apa yang tidak ada, apa yang secukupnya itu tiba-tiba akan memelihara akan hidup kita dan terjadi sebuah yang namanya mujizat. Ini yang sebetulnya kita perlu renungkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin melihat janji Tuhan itu dan berkata, "Ya, Dia itu penolongku, aku dengan yakin." Karena janjinya berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Belajar untuk belajar mencukupkan diri. Kita melihat juga jangan jadi hamba uang. Jangan terjebak dengan jerat ketamakan di sana. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Saya percaya di sanalah kita akan melihat pimpinan penyertaan Tuhan hari lepas hari. Dari 5 roti 2 ikan tiba-tiba Tuhan lipat gandakan. Dari pintu tertutup tiba-tiba pintu terbuka dan mujizat kita alami. Nah, saya tutup dengan sebuah kisah nih. Saya baca ini menarik sekali. Saya ingat ada seorang tukang beca di Mojokerto, itu namanya Pak Muji ya. Pak Muji ini seorang tukang beca, dia seorang pria umur 67 tahun, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan dia yang keunikan dari Pak Muji seorang tukang beca ini sampai masuk majalah, sampai ada di majalah digital juga, di koran digital. Dia ini bisa mensekolahkan 4 anaknya, ada dari S1 sampai S3. Kita berpikir bagaimana seorang tukang beca sudah umur 67 tahun bisa menyekolahkan anak, bisa menghasilkan S1 sampai dengan S3, ada 4 orang anak lagi. Nah, ketika saya baca kisahnya menarik, dikatakan di sini dia harus bekerja keras sedemikian rupa sampai dia berkata, "Saya itu perlu menyetel tubuh saya supaya tetap kuat," dia katakan gitu. Jadi pagi-pagi dia narik becak anak tetangganya ke sekolah. Dia harus cepat-cepat pulang, dia katakan. Kenapa? Karena dia harus lakukan jadi tukang kuli bangunan. Bayangkan setiap hari ngantar anak-anak ke sekolah, ke tetangganya, dibayar, balik dia jadi kuli bangunan. Setelah lepas dari kuli bangunan, dia malam itu dia pakai apa? Untuk reparasi dia punya keahlian servis pompa manual. Pompa air dia servis. Setiap hari dia lakukan seperti itu. Kalau kita lihat apakah cukup penghasilan seorang tukang beca menghasilkan sarjana 4 anaknya S1 sampai S3, kita berkata bagaimana mungkin, nggak bisa. Bagaimana penghasilan tukang beca? Tapi kalau dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, dia lakukan, dia nggak tamak, dia nggak pengen sesuatu yang besar. Dia lakukan saja bagiannya, dia kerjakan. Dan dia belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Kalau kita lihat ya, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan dia menariknya ketika saya baca, dia pernah masuk penjara 23 hari. Kenapa? Karena pernah dituduh menjadi penadah pompa curian. Tapi dia berkata, "Saya nggak mencuri," dan Gusti itu boten sare, dia katakan. Tuhan itu nggak tidur, dia katakan gitu. 23 hari dibebaskan. Pernah mengalami keadaan yang juga sulit sedemikian rupa seperti itu. Tapi dia melatih juga anaknya untuk bekerja keras. Lalu dia katakan dia punya 50 ayam petelur untuk dipelihara oleh anak-anaknya juga. Supaya menghasilkan uang, telurnya dijual untuk membiayai kehidupan dan sekolahnya. Singkat cerita. Pak Muji ini menghasilkan anak-anaknya. Anak yang pertama itu menyelesaikan S3 di Trisakti. Dan sekarang dia bekerja di Telkom. Anak yang kedua itu lulusan S1 di ITS. Jadi pengusaha tutup botol mineral. Anak yang ketiga itu S1 dari UNED dan jadi pengusaha sekarang. Dan anak yang keempat lulus S1, sekarang dia ngambil sekolah lagi di Jepang dan masih sekolah di Jepang. Jadi seorang tukang beca Pak Muji ini hari-hari ini suka pergi ke Jepang. Ya gitu, luar biasa ya. Dan hidupnya hari ini sudah disuplai, dicukupi dengan 4 orang anaknya. Nah, kalau kita bisa lihat seperti ini, rasa cukup, tidak menjadi hamba uang, dia kerjakan apa yang jadi bagiannya. Dia tidak berpikir-pikir sesuatu yang bukan jadi bagiannya. Dia kerjakan saja bagiannya. Itulah kunci sebetulnya. Orang ini mengalami sebuah yang namanya kesuksesan dalam hidupnya. Keberhasilan. Sama kita dengan anak-anak Tuhan. Ada janji Tuhan yang dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau." Lakukan bagian kita Bapak Ibu sekalian. Maka kita seperti Paulus berkata, "Aku dengan yakin berkata bahwa Tuhan itu penolongku." Amin. Karena kita melihat setiap hari Tuhan berkarya dalam hidup setiap kita. Di dalam keluarga kita, baik juga di dalam masalah ekonomi kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan.
Tuhan menyertai kita senantiasa. Saya berdoa pada waktu kita merenungkan semua firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara lewat hati setiap kita dan jadikan kita sebagai anak-anaknya, hamba-hambanya, yang bukan hati kita ditaruh kepada yang lain, tapi hati kita tetap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan yang kita perlukan menjadi bagian hidup kita. Amin. Tutup Alkitab kita dan mari sama-sama kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar akan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, berbicaralah buat hati dan hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan apapun ya Tuhan. Tapi buat kami pagi hari ini Tuhan bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasakan akan kasih-Mu yang begitu ajaib. Tuhan, pulihkan akan hidup setiap kami pada pagi hari ini. Kalau kami hari-hari ini Tuhan justru berkata, aku belum lihat Tuhan dalam hidupku, masih dalam pergumulan yang berat. Di mana Tuhan? Mulai kecewa di hati kita kepada Tuhan, mungkin mulai marah kepada Tuhan. Biar pagi hari ini saatnya Tuhan melawat, memulihkan setiap kita. Mari di dalam nama Tuhan Yesus kita minta Roh Kudus menjamah setiap hidup kita pagi hari dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, jamah, pulihkan akan anak-anak-Mu. Dan buat hati kita ini hanya tertuju kepada Tuhan. Engkau yang memulihkan akan keluarga kami. Engkau juga yang akan memulihkan dalam sisi ekonomi kami ya Tuhan. Dan buat hati kami Tuhan tidak menjadi hamba uang, terjerat di dalam ketamakan, terjerat di dalam segala sesuatu yang terus dan tidak pernah puas dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar merendahkan hati kami. Kami percaya Tuhanlah yang memelihara kami. Dengan apapun yang Kau beri dan percayakan, itu benih buat kami. Ya akan kami kelola, ya akan kami kembangkan. Dan kami tahu berkat-Mu yang akan membuat ini menghasilkan sesuatu yang ajaib buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati akan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Engkau akan memulihkan keluarga kami, ekonomi, bisnis, pekerjaan kami. Kami percaya kami akan berkata, Engkau Tuhan penolongku. Sebagai seorang penolong, Engkau Tuhan yang bisa dapat kami andalkan. Pertolongan-Mu Engkau sebagai satu pribadi, sebagai seorang yang terbukti menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan segalanya sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya berkata, amin.